Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Putri Rahmawati dari kelas PM2A akan memaparkan mengenai 5 ayat Al-Quran yang terkait dengan pendidikan, serta 5 hadis yang terkait dengan pendidikan. Untuk yang pertama, yaitu mengenai 5 ayat Al-Quran yang terkait dengan pendidikan. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minina liyanfiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nilai atau makna yang terkandung di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada umat Islam untuk selalu memperdalam ilmu pengetahuan yang ia miliki. Lalu yang kedua, dalam memperdalam ilmu secara umum itu hukumnya fardu kifayah. Sedangkan dalam memperdalam ilmu agama itu hukumnya fardu ain. Kemudian yang ketiga, ada pembagian tugas di dalam masyarakat di mana sebagian harus menuntut ilmu dan mendalami agama Islam. Nah, tujuannya agar ilmu agama itu dapat diajarkan dengan merata dan dakwah pun dapat dilakukan sehingga kecerdasan umat Islam itu meningkat. Untuk yang kedua, ayat Al-Quran yang terkait dengan pendidikan itu terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Kemudian untuk selanjutnya mengenai nilai atau makna yang terkandung di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78. Untuk yang pertama, bahwa di sini dijelaskan kita selaku manusia dilahirkan tanpa mengetahui apapun. Ketika dilahirkan, manusia belum paham atau belum mengerti apapun. Nah, dengan manusia itu memiliki atau mampu melihat, mendengar dalam suatu proses pendidikan, maka seseorang tersebut dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya pengetahuan yang didapat oleh seseorang melalui sebuah proses pendidikan itu bertujuan untuk menjadikan peserta didik atau generasi muda itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Kemudian untuk yang ketiga yaitu dalam Quran Surat Shad ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadzabaru ayatihi wal liyattazakkaru ulul albab, yang artinya,
kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah agar mereka menghayati segala ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat dapat mendapat pelajaran. Kemudian nilai atau makna yang terkandung di dalam Quran surat Shad ayat 29, yaitu yang pertama, Al-Quran itu merupakan kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi landasan dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, seseorang harus mengetahui arti dan tujuan atau maksud yang terkandung di dalamnya agar mampu memahami isi dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, umat Islam dianjurkan untuk membaca Al-Quran sekaligus dengan meresapi makna dan berusaha untuk memahami isinya. Dengan cara ini, hati orang yang membacanya pun akan menjadi tenang dan sejuk. Kemudian yang keempat, setiap umat Islam harus menyadari atau mengakui bahwa betapa pentingnya belajar Al-Quran agar hidupnya pun penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu terdapat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ, yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu benar-benar menerangkannya atau isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah engkau menjemujikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga yang murah. Maka itu termasuk seburuk-buruknya jual beli yang mereka lakukan. Kemudian yang selanjutnya mengenai nilai atau makna yang terkandung di dalam Quran surat Al-Imran ayat 187. Yaitu yang pertama, bagi seseorang, terutama bagi para ilmuwan itu sangat bertanggung jawab sekali untuk menunjuki dan menyadarkan atau mengingatkan tentang ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, apabila menyembunyikan suatu kebenaran itu merupakan perbuatan yang termasuk dosa besar dan dampaknya itu dapat dirasakan hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Kemudian yang ketiga, para ahli ilmu yang pencinta terhadap dunia itu akan menyebabkan penyelewengan kepada masyarakat apabila tidak menyampaikan suatu kebenaran kepada mereka semua. Kemudian yang keempat, para ilmuwan itu bukan hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, namun bertanggung jawab juga terhadap atau dalam petunjuk masyarakat. Kemudian yang terakhir mengenai ayat Al-Quran tentang pendidikan, yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuju fanshuju yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.
dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian nilai atau makna yang terkandung di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini memotivasi orang-orang yang beriman agar selalu bersemangat dalam menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga, bagi orang-orang yang berlapang-lapang di dalam majelis, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan untuknya. Kemudian selanjutnya saya akan memaparkan 5 hadis yang terkait dengan pendidikan. Untuk hadis yang pertama, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yudillahu bihi khairu yufaqihu fid dini wa innamal ilmu bitta'lim." Yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka dia akan dipahamkan dalam hal agama. Dan sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Hadis riwayat Bukhari. Nilai atau makna yang terkandung di dalam hadis ini, yaitu yang pertama, dalam hadis ini itu menunjukkan betapa agungnya kedudukan ilmu agama dan keutamaan yang sangat besar bagi orang yang mempelajarinya. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki keinginan dalam mempelajari ilmu agama agar tidak terhalangi dalam mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus selalu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dianugerahkan pemahaman yang benar dalam agama. Untuk hadis yang kedua tentang pendidikan, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk nilai atau makna yang terkandung dalam hadis ini, yaitu kita sebagai umat Islam, terutama sebagai siswa, yang harus dan perlu dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib bagi muslim maupun muslimah, dan Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan untuk menuntut ilmu agar umat manusia itu tidak terjerat dalam kebodohan yang mampu menyesatkan kita semua. Nah, maka dari itu untuk menuntut ilmu itu sangat wajib bagi setiap umat muslim. Untuk hadis yang kedua, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati, yang artinya barang siapa yang melewati suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Nilai atau makna yang terkandung dalam hadis ini, yaitu Allah akan beri kemudahan bagi umat muslim yang menuntut ilmu untuk memasuki surga, untuk orang yang tujuannya ingin mendapatkan ilmu dan mengambil manfaat dari ilmu agama. Untuk yang kedua, Allah akan beri kemudahan bagi umat muslim yang menuntut ilmu jalan ke surga pada hari kiamat ketika melewati syirat dan dimudahkan dari berbagai ketakutan yang ada sebelum maupun dan sesudahnya. Kemudian dengan ilmu yang ia miliki, Allah akan memudahkannya untuk
mengerjakan perbuatan atau amal soleh, yang mana amal soleh ini merupakan cara atau jalan bagi setiap hambanya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hadis yang selanjutnya mengenai pendidikan, yaitu kunu rabbaniyina khulama'a faqaha'a ulama'a wa yuqalu ar-rabbaniyu ladzi yurabbi nasa bisigharil ilmi qabla kibari, yang artinya jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Untuk selanjutnya, nilai atau makna yang terkandung di dalam hadis ini yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita untuk menjadi seorang pendidik yang penyantun, memiliki pemahaman ilmu agama, ahli fikih, dan mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam mendidik peserta didiknya, dari mulai tingkat yang dasar sampai ke tingkat yang tinggi. Kemudian pendidik berusaha dalam membimbing terhadap anak didiknya agar setelah selesai dari pendidikannya itu dapat memahami maupun dapat mengamalkan atau mengimplementasikannya di dalam kehidupan. Yang terakhir, hadis tentang pendidikan, yaitu ta'allamu ilma wa ta'allamu lil ilmi syakinah wal waqara wa tawadhu liman tata'allamu minhu, yang artinya belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Nilai atau makna yang terkandung dalam hadis ini yaitu kita diperintahkan untuk belajar ilmu agar mendapat ketentraman dan ketenangan dalam hidup, serta agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita harus menjaga sikap dan harus menghormati terhadap pendidik yang sudah mengajari ataupun mendidik kita tentang ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.